Halo. Salam ke rumah-rumah untuk lihat jentik nyamuk. Tapi kalau di Malaysia ini wajib kalau ada kasus demam berdarah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melihat cara petugas Kementerian Kesehatan Malaysia dalam menjalankan tugas. Walaupun malam-malam, namun Kementerian Kesehatan Malaysia ini tetap menjalankan tugasnya dan mengecek rumah-rumah dari satu ke satu, dari lain ke lainnya. Dan ini mungkin sulit ditemui di negara kita ya. Dan ini juga patut dicontoh untuk petugas Kementerian Kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau ada demam berdarah atau penyakit denggi, setidaknya juga harus bisa bertindak cepat, cergas seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang ada di Malaysia. Untuk di Indonesia sendiri memang sih sama ya, disemprot, dikasih asap. Namun untuk pengecekan rumah tidak pernah ada. Kalau di kampung saya cuma disemprot saja, jadi tidak dicek dari rumah ke rumah. Tapi kalau di Malaysia, Kementerian Kesehatannya ini langsung mengecek dari rumah ke rumah. Andai kata di rumah tersebut ada jentik-jentik nyamuk, maka tuan rumah tersebut akan dikenakan denda. Jadi dendanya bukan murah, melainkan mahal. Untuk yang tahu, sahabatku daripada Malaysia, silakan tulis di kolom komentar. Langsung kita lanjut ke video daripada channel Mami Kura, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Malaysia. Halo. Salam. Dengan kita dari kesehatan ya. Oke, Kesehatan. So, kes tinggi ini dah menikah. Sudah tanya kita nak cek lah. Oke, ya. Kita tengok saluan. Silakan. Wow, amat sangat luar biasa ya petugas kesehatan Malaysia. Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam, Semoga kalian Mami. selalu sehat ya guys. Di video kali ini, Mami mau kasih tahu ke kalian guys, kalau di Malaysia sekarang ini kan lagi musim demam berdarah denggi guys. Jadi banyak banget kasus pasien demam berdarah denggi. Kalau ada kasus denggi, pasti akan ada penyemprotan ya guys. Nah, kayak gini kan penyemprotan untuk menghilangkan nyamuk, mematikan nyamuk. Nah, ini biasanya di Malaysia dan di Indonesia juga sama. Ada, kalau ada kasus demam berdarah denggi, pasti akan ada penyemprotan. Nah, cuma guys, di Malaysia ini setelah ada penyemprotan, biasanya ada petugas kesehatan yang datang ke rumah untuk mengecek rumah kita. Apakah masih ada jentik nyamuk di dalam rumah. Dan katanya bisa kena denda loh kalau misalnya di rumah kita ditemukan jentik nyamuk. Jadi di sini Mami mau kasih lihat videonya ke kalian. Kayak gimana sih petugas kesehatan datang ke rumah untuk memeriksa jentik nyamuk? Nonton terus videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Halo. Salam. Nah, ini petugas kesehatan sudah mulai datang ke rumah Mami Kura ya. So, kes tinggi ini dah menikah. Sudah tanya kita nak cek lah. Oke, ya. Kita tengok saluan. Silakan. Mami Kura ini adalah seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Malaysia. Jadi benar-benar sangat teliti ya dalam pengecekan. Ini kena panas memang. Kena panas dia ada takkan ada ni lah nyamuk lah sebab dia nyamuk tak sesuai untuk cuaca panas. Oh, Dia okey. cuaca redup dan air yang jernih. Oh, Tapi okey, jika ada benda ikan, Mhm. contoh ikan gapi atau ikan laga, dia akan makan anak nyamuk tu lah. Kat dalam ada ikan, tapi kat sini saya bagi ini aja lah. Okey, tak apa, boleh. Tapi yang ni kena tengok juga lah. Oh, okey okey. Sebenarnya kita akan pergi periksa tandas dengan dapur lah. Okey okey. Dalam rumah memang 3 orang ya. 3 orang aja. Dalam rumah semua sihat ke? Alhamdulillah. Sebabnya kalau ada simptom contoh demam, sakit sendi, kena dapat rawatan di hospital atau klinik dan cakap datang daripada kawasan wabak denggi. Dan tidak akan ambil darah untuk ni lah. Untuk ambil darah untuk tes denggi. Kalau denggi dia akan beritahu dia cepatlah dalam masa 15 minit dapat tahu dia. Oh, okey okey. Sebab denggi Sampai ni dia tandas-tandas boleh pun bawa dibuka kepada ya? kematian. Kalau denggi berdarah. Oh. Dia lagi denggi tahu kan dia tak ada ubat. Dia cuma Dia tambahin. daripada virus, denggi ni dia virus.
virus dia tak ada ubat, dia cuma perawatan berdasarkan simptom. Contoh demam, dia bagi ubat demam. Macam tu lah. Dia air, dia masukkan air lah dalam badan. Okey. Kekurangan air. Setakat ni belum ada ubat yang boleh. Tak ada. Dia lebih baik pada pencegahan daripada merawat lah. Yang penting. Memang yang ni kerajaan Malaysia dia bagi free. Oh, Dia bagi oh. untuk racun jentik. Okey. Okay. Oh, ni ya, sama ya. Jabat kesihatan dia Kalau bagi kita ada talib. Pejabat kesihatan darah. unit vector. Unit vector. Oh. Unit vector memang dia untuk kawalan penyakit jangkit lah bagi Oh, okey. Macam ni jabatan dia pembantu kesihatan awam. Okey. Kesihatan awam. Saya penolong pegawai kesihatan persekitaran. Oh, okey okey. Jadi rutin ni berapa kerap tuan untuk melawat kawasan-kawasan? Sebenarnya ni bagi dua ada kita rutin ada kita lah. Tiap hari ada. Oh. Ini operasi tidak dengan majlis. So pagi tu pergi orang tak ada, kita kena pergi malam pula. Kita pergi balik rumah yang tak dapat masuk. Macam musim tinggi ni lah. Sebabnya macam kawasan luar kita dah kawal. Bila kawasan luar dah bersih, terpaksalah kita cari punca daripada dalam. Kita kena cari punca dia. Hapuskan punca dia. Kalau kita bunuh nyamuk dewasa saja, tapi jentik-jentik itu anak dia ada lagi, dia akan membesar. Maksudnya dia kes tu akan berterusan lah. Lagi satu kalau bekas yang ada air tu, contoh kalau hari ni ada air tapi kita buang kan, kita buang tapi kita tak terus. 6 bulan nanti kita isi air lagi, telur tu akan menetas. Dia So melekat. bila kita nak buang air tu, kita kena berus sekali. Jadi kena berus. Itu specialnya telur jamur. Berus jemur. Berus jemur. Dia kena panas memang tak ada. Ni macam ebek ni kita letak dekat tempat yang tak boleh dimusnahkan. Kalau tempat yang boleh dimusnahkan, kita musnahkan, terbalikkan. Contoh tempat tak boleh dimusnahkan macam lubang-lubang kat jalan raya tu. Macam contohnya macam kan tiang takraw. Itu tak boleh dimusnahkan. Macam toilet kita tak boleh dimusnahkan, terbalik. Macam tu lah. Ni berapa kerap nak tahu tuan dia punya rutin dia tu? Yang ni kalau sekali pakai, dia boleh tahan 3 bulan lah. 3 bulan sekali Kalau nak jimat lagi, buat macam sebunju. Ambil kain, bubur dalam tu ikan. Dia akan tahan 3-4 bulan. Kita habis gitulah. So kalau macam kita habiskan bubur je, dia habis gitu je lah. Nasihat saya macam waktu pagi atau ada aktiviti luar, contohnya macam sirap pokok waktu pagi, antara pukul 6.30 sampai pukul 8 atau 7.30, dan waktu maghrib antara pukul 5 sampai pukul 8 atau 7.30 tu pakai baju lengan panjang lah. Oh, kenapa tu? Pakai baju Tak nak bagi yang- nyamuk gigit. Oh, okey. Kalau ada nyamuk lah. Jangan kalau nak elakkan kena denggi ni. Jadi satu lagi pakai repellent. Oh, ya. Dekat farmasi memang ada jual. Tak ada je, boleh pakai lah. Sesuai kanak-kanak untuk boleh pakai. Mungkin ni kita saja je lah. Kes kedua ni macam Ada farmasi yang jual Ada. Kalau nak pergi jogging. Mana ikut ni? Larian Sultan Nazrin. tahun lepas Pulau Gaza. Kita pun ikut. Kami Taiping. Contoh repellent ni. Oh. Ini macam ni cara pakai. Dia tak bau, dia tak... Oh, ya. Ada. Contoh Saya ada. Sosial untuk pakai hiking. Saya ada satu untuk hiking kan, selalu kalau hiking. Oh, ini yang tapi lain jenama lah. Dia sama ni. Kalau di Jakarta kan nggak ada nih kalau misalnya cek ke rumah-rumah untuk lihat jentik nyamuk. Betul banget, Tapi Mbak. kalau di Malaysia ini wajib. Kalau ada kasus demam berdarah di sini pasti akan ada petugas kesehatan datang ke sini. Luar biasa memang. Untuk ngecek rumah ke rumah apa Petugas ada jentik kesehatan nyamuk atau Malaysia. enggak. Bagus ya guys, terbaik lah Malaysia. Terbaik, Terima Mbak. kasih Tuan. Ya. Kita jalankan tugas yang bagus untuk kita cek semua rumah. Okey. Okey. Hati-hati ya, jaga diri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demam lebih 3 hari ke klinik. Okey. Oke guys, sudah selesai tadi pengecekan atau pemeriksaan jentik-jentik nyamuk yang ada di rumah dari petugas kesehatan di Malaysia guys, atau biasa disebutnya petugas KKM atau KKM dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Nah tadi udah dicek kan semua rumah mami, alhamdulillah tidak ada jentik nyamuk di rumah mami ataupun di balkoni ya guys. Alhamdulillah rumah mami bersih, karena mami sendiri pun nggak suka kalau ada nyamuk pasti langsung semprot deh, langsung matiin deh, karena memang nggak suka ada nyamuk. Jadi memang nggak ada nyamuk di rumah, dan ini karena tinggi kan, lantainya juga lantai tinggi, jadi nyamuk memang
nggak sampai ke atas sini, kecuali kalau misalnya kayak kita dari beli belanja ya, grocery shopping. Nah itu kan biasanya kadang-kadang suka ikut tuh nyamuk ke atas. Nah itu biasanya udah mami langsung matiin kalau begitu ada di rumah. Jadi alhamdulillah rumah mami bersih, nggak ada jentik nyamuk. Walaupun banyak pepohonan di rumah, tapi mami selalu jaga. Dan pokok air, maksudnya tumbuhan yang ada airnya. Nah mami itu selalu rutin kasih ini nih guys, ini selalu mami beli dan rutin mami kasih sebulan sekali untuk semua pohon air yang ada di rumah ini. Nih ya guys, nah kebetulan tadi petugas KKM juga kasih gratis guys, kasih free, sama juga kurang lebih, ya kan? Sama nih abate ya, jadi sama aja. Ini biasanya mami kalau beli di tempat, di kedai nursery ya, di nursery, kedai pokok, kedai tumbuhan ya, kedai apa ya sebutannya ya, kedai tumbuhan lah, pohon-pohon gitu ya. Ini harganya Rp2,80. Murah kan? Jadi kalau kalian punya pohon air, tanaman air di rumah, jangan malas-malas untuk kasih ini guys, kalau nggak ada ikan di dalamnya. Nah jadi ada beberapa pohon di rumah ini, pohon air di dalam rumah. Itu biasanya mami akan kasih ikan gapi ataupun ikan yang makan nyamuk itu loh, ikan lawan ya nama sebutannya. Ikan apa sih? Ikan apa sebutannya Web namanya? Ikan lawan apa sebutannya? Ikan lawan kok ikan berantem. Nah jadi selalu ada ikan lawan ya, ikan lawan. Jadi kalau misalnya yang di dalam rumah, ikan biasanya mami akan lage ya, kalau Indonesia mungkin. Ikan lage ya. Nah biasanya akan mami kasih ikan, jadi nggak akan ada jentik nyamuk di dalam situ ya guys. Nah kebetulan tadi ini dapat free nih, dapat gratis untuk pemakaian selanjutnya. Jadi kalau stok mami udah habis, baru mami bisa kasih yang ini. Biasanya mami kasih sebulan sekali, itu untuk yang di balkoni luar. Karena di balkoni luar itu kan ada pohon air. Nah jadinya selalu mami kasih ini. Karena dulu yang di luar itu guys, tanaman air yang di luar, yang di balkoni dulu mami kasih ikan. Cuma kasihan karena kasih ikan terus mati, kasih ikan mati. Mungkin karena cuaca panas hujan di luar. Nah jadi semenjak itu mami terus beli obat nyamuk aja. Jadi mami akan kasih ini setiap 1 bulan sekali. Nah jadi alhamdulillah dari situ nggak ada jentik nyamuk dan nggak ada nyamuk yang berkembang biak di rumah mami guys. Oh ya guys, kenapa petugas kesehatannya itu datang malam? Karena biasanya pagi-pagi kan banyak orang yang kerja ataupun sekolah, misal beraktivitas di luar. Jadi mereka datang malam supaya semua orang ada di rumah dan pemeriksaannya juga lebih komplit ya, lebih lengkap karena semua orang ada dan semua rumah bisa dicek semuanya. Jadi kalau ada yang nggak ada, nah biasanya the next day atau keesokan harinya mereka akan datang lagi gitu ya guys. Hebat banget ya, malam-malam masih bekerja, padahal bukan untuk mereka tapi untuk kita, untuk kebersihan kita, keselamatan kita. Kalau ada penyakit yang kita derita kan untuk kita sendiri, tapi mereka datang juga malam-malam kerja untuk cek, untuk memeriksa demi kebersihan lingkungan sekitar dan untuk kita juga semuanya guys. Jadi kalian jangan lupa ya untuk selalu membersihkan tempat-tempat di rumah kalian yang ada genangan air. Karena dari situ bisa terjadi pembiakan nyamuk yang nantinya akan berbahaya untuk kita semua yang ada di rumah. Karena sekarang ini lagi zaman demam berdarah ya guys, ataupun di Malaysia disebutnya dengue. Jadi kita harus terus hati-hati dan juga harus jaga kebersihan rumah kita. Menurut pandangan saya ini sangat luar biasa Kementerian Kesehatan Malaysia dalam menjalankan tugasnya. Bahkan Mami Kura, seorang warga Jakarta yang menikah dengan warga Malaysia, amat kagum. Di Jakarta sendiri tidak ada pernah hal yang seperti itu ya. Kementerian Kesehatan langsung mengecek dari rumah ke rumah dan memastikan bahwa di rumah tersebut tidak ada jentik-jentik. Memang sih Malaysia sangat mengutamakan dari segi kesehatan untuk rakyatnya. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua, dan jangan lupa yang suka dengan video saya silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk video originalnya langsung cek channel Mami Kura, seorang warga Indonesia yang menikah dengan warga negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.